Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan tempat karantina sementara. Lokasi tersebut tersebar di seluruh kawasan Jakarta. Beberapa lokasi karantina di DKI Jakarta tidak terisi. Lokasi-lokasi karantina itu diperuntukkan sebagai tempat tinggal sementara bagi mereka yang baru tiba di Jakarta namun tidak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. Seperti gelanggang remaja Gambir yang diperuntukkan bagi penumpang kereta api yang tidak memiliki SIKM. Namun hingga Kamis sore, lokasi tersebut sama sekali tidak terdapat warga yang dikarantina. Di tempat lain, Masjid Hashim Asari juga dijadikan tempat karantina sementara berkapasitas hingga 100 orang, namun lokasi isolasi Masjid Hashim Asari tidak terdapat warga yang dikarantina. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 110 lokasi karantina yang tersebar di seluruh wilayah ibu kota. Lokasi karantina menggunakan kantor kelurahan hingga gelanggang olahraga di setiap wilayah dengan kapasitas bervariasi. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Rio Abadi di Gedung Auditorium Gelanggang Remaja Gambir, Jakarta Pusat. Rio, selamat malam. Tampaknya kosong ya di lokasi karantina di tempat Anda melaporkan saat ini. Apa penjelasan dari petugas terkait dengan kekosongan yang masih terjadi untuk lokasi karantina ini? Selamat malam, Reinhard. Memang seperti yang Anda katakan tadi bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan sekitar 110 lokasi untuk isolasi ataupun tempat karantina terkait penanganan dengan COVID-19 atau virus corona di wilayah DKI Jakarta. Dan sejak siang tadi saya sudah bersama tim sudah mengunjungi atau menyambangi beberapa tempat karantina tersebut, namun memang tidak terdapat sama sekali masyarakat atau warga yang dikarantina di tempat karantina yang sudah disediakan. Beberapa tempat tersebut tersebar di sebagian wilayah DKI Jakarta dan memang hingga saat ini juga memang masih belum terdapat sama sekali warga karena selain untuk penanganan COVID-19 sendiri memang tempat karantina ini juga diperuntukkan bagi mereka yang datang ke Jakarta ini tidak membawa surat izin keluar masuk karena berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 47 tahun 2020 yang mengatur tentang peraturan keluar masuknya masyarakat di wilayah DKI Jakarta karena di situ terdapat dua konsekuensi atau dua sanksi di mana salah satunya adalah harus bersedia kembali ke daerah asal jika tidak membawa SIKM atau bersedia di karantina selama 14 hari di tempat-tempat yang telah disediakan seperti di tempat saya berdiri saat ini yaitu di depan Gedung Gelanggang Remaja Jakarta Pusat atau di Gambir, Reinhard. Dan seperti sepemantauan kami tadi di dalam memang terdapat beberapa fasilitas terkait untuk menyediakan terkait dengan karantina tersebut seperti ada velbed atau tempat tidur lipat dan di tempat ini berkapasitas sekitar 100 orang. Jika kita pilah antara perempuan dan laki-laki di sini memang jumlah tersedianya untuk karantina laki-laki memang lebih banyak sekitar 65 tempat tidur atau velbed. Kemudian di tempat terpisah tapi masih dalam satu gedung gelanggang remaja ini tersedia sekitar 30 hingga 35 velbed atau tempat tidur lipat. Itu artinya di tempat ini saja sudah tersedia sekitar 100 kapasitas atau bisa menampung hingga 100 warga atau masyarakat yang akan dikarantina. Namun kalau saya sempat berbincang tadi dengan petugas yang bertugas karena di sini juga meskipun tidak terdapat masyarakat atau warga yang dikarantina namun petugas dalam hal ini Satpol PP masih tetap berjaga dan sebenarnya dalam beberapa waktu kebelakang terdapat atau ada beberapa masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api dan turun di stasiun Gambir yang memang letaknya atau lokasinya tidak jauh dari tempat ini karena kalau dilihat memang berjarak sekitar 500 meter saja dengan waktu tempuh 4 hingga 6 menit saja atau tidak sampai 10 menit, Reinhard. Jadi memang dengan jarak yang relatif lebih dekat maka bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api dan turun di stasiun Gambir dan tidak membawa SKM karena SKM seperti yang kita ketahui bersama bahwa merupakan syarat wajib jika ingin memasuki daerah Jakarta semenjak ketentuan tersebut ditetapkan. Dan bagi mereka masyarakat yang tadi mereka tidak memiliki SKM kemudian mereka akan dibawa ke sini untuk dikarantina selama 14 hari. Dan berdasarkan saya tadi sempat berbincang dengan petugas yang berjaga bahwa sebenarnya ada beberapa dari mereka yang datang ke sini namun hanya bertahan 2 hingga 3 hari saja namun mereka dijemput oleh pihak keluarga
dan kemudian mereka menjalani isolasi mandiri begitu di tempat kediaman mereka masing-masing. Dari alasannya pun beragam, Reinhardt, dari mulai yang tidak mengetahui terkait dengan aturan SIKM ini sendiri, kemudian ada juga yang mereka sudah mencoba untuk mendapatkan SIKM ini atau mencoba untuk meminta mengakses terkait SIKM namun tidak mendapatkan, namun tetap nekat untuk berangkat ke DKI Jakarta sehingga walaupun tidak memiliki SIKM mereka harus mendapatkan konsekuensi atau sanksi kembali ke daerah asal ataupun bersedia di karantina di tempat-tempat yang telah disediakan. Namun kalau kita melihat juga, Reinhardt, terkait dengan data positif corona di DKI Jakarta sendiri hari ini sudah mencapai lebih dari 8.500. Ini kalau kita melihat pada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada tahap 1 hingga tahap ketiga, yaitu pada tanggal 10 April hingga 4 Juni, ini hanya berkisar sekitar 7.600. Dan kalau kita melihat hari ini masih kurang dari 2 minggu atau 2 pekan semenjak diterapkannya PSBB masa transisi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ini ada penambahan yang cukup signifikan atau hampir 1.000, Reinhardt. Dan kalau kita melihat juga lonjakan tertinggi di DKI Jakarta sebelumnya itu terjadi di tanggal 16 April 2020 di mana lebih dari 220 orang atau lebih tepatnya 223 orang dalam satu hari dipastikan terpapar atau positif COVID-19 ini, Reinhardt. Ini berbeda dengan semenjak diterapkannya PSBB masa transisi di mana pada tanggal 9 Juni diterapkan lebih dari 230 atau 239 orang dipastikan positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Jadi lonjakan tertinggi untuk kasus positif COVID-19 di Jakarta ini sebenarnya terjadi pada masa PSBB masa transisi atau setelah Pemprov menetapkan memperpanjang masa PSBB dari tahap 1 tahap ketiga. Dan seperti yang kita ketahui bahwa selama bulan Juni ini semenjak tanggal 5 lalu Pemprov DKI telah menetapkan PSBB masa transisi untuk memang belum dipastikan sampai kapan akan berakhir karena nantinya akan dievaluasi terkait dengan penerapan PSBB masa transisi ini, karena jika terdapat pelonjakan atau yang cukup masif terkait COVID-19 ini juga bukan tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB seperti PSBB tahap pertama, tahap ketiga, di mana terkait dengan pelarangan beroperasionalnya baik dari kegiatan sosial ekonomi dari masyarakat di DKI Jakarta itu sendiri. Dan kalau kita kembali ke sini, Reinhardt, di Gelanggang Remaja ini sendiri memang sebelumnya dipergunakan seperti itu untuk kegiatan berolahraga maupun seni budaya bagi masyarakat di sekitar sini. Lokasinya pun tidak jauh sebenarnya dari kantor pemerintah kota Jakarta Pusat, Reinhardt. Dan di sini juga seperti yang saya katakan tadi, untuk petugas masih ada yang berjaga, namun saya tidak menemukan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berjaga karena memang tidak terdapatnya masyarakat yang dikarantina, Reinhardt. Baik, terima kasih Rio Abadi untuk laporan Anda langsung dari Jakarta.